Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Herunisa dari kelas MJ401 ingin mempresentasikan UAS Perekonomian Indonesia yang berjudul Bagaimana Kondisi Politik Berdampak kepada Perekonomian Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terjebak dalam status berpenghasilan menengah bahkan sejak tahun 1960-an. Hal itu disebabkan oleh kegagalan negara berpenghasilan menengah untuk memiliki pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang lebih cepat melalui inovasi teknologi dan peningkatan industri dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Hal-hal seperti ini memprioritaskan penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan menjadi faktor yang sangat krusial bagi pemerintah negara berpenghasilan menengah untuk mengatasi masalah. Pendidikan politik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, memungkinkan partisipasi rakyat meskipun mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang demokrasi. Namun, masalah klasik yang masih ada adalah perlakuan rakyat sebagai objek yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok politik. Dari berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 tetap stabil, berkisar di sekitar 5%, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan sebesar 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ini disampaikan oleh lembaga seperti World Bank 4,9%, ADB dan IMF 5,0%, serta OECD 5,2%. Sementara itu, pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2023 sampai 2024 terlihat di sini ada grafiknya dari 2021, 22, 23 dan 24. Warna oranye Cina, warna merah Indonesia, warna biru Malaysia, hijau Filipina, hijau muda Singapura, dan biru tua Thailand, kuning Vietnam. Sumbernya dari ADB. Ketidakpastian kondisi politik memberi tanda tanya soal keberlanjutan kebijakan, khususnya terkait aturan di bidang usaha dan investasi. Faktor non-ekonomi, salah satunya perkembangan politik, juga harus menjadi perhatian di paruh kedua tahun 2023. Senior Fellow Center of Strategies and International Study Rizal Sukma menerangkan, ketidakpastian kondisi politik memberi tanda tanya soal keberlanjutan kebijakan, khususnya terkait aturan di bidang usaha dan investasi. Menurut Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara ini adalah menggunakan fondasi ekonomi yang kokoh untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menerapkan reformasi guna mempercepat pertumbuhan Indonesia, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, serta mencapai tujuannya menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Kondisi global tersebut berpotensi memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia jika langkah-langkah antisipatif tidak disiapkan oleh pemerintah, regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 tetap stabil, berkisar di sekitar 5%, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan sebesar 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ini disampaikan oleh lembaga seperti World Bank 4,9%, IDB dan IMF 5,0%, serta OECD 5,2%. Sementara itu, pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Daftar pusakanya ada di sini terlampir. Terima kasih, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penulisan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.